Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Lebaran di negara-negara lain, langsung saja saya menghubungi Bapak Adam Mulawar Mantugio, Wakil Kepala Perwakilan RI untuk Kerajaan Inggris yang berada di London. Selamat sore waktu Inggris dan selamat malam waktu Indonesia, Pak Adam. Selamat malam waktu Indonesia, Dasya. Ya, Pak Adam, mungkin bisa diceritakan bagaimana suasana berlebaran di Inggris pada saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya. Memang tahun ini unik, Lebaran dirayakan secara virtual. Mungkin sama dengan mayoritas belahan dunia Muslim lainnya, di mana Idul Fitri dirayakan secara virtual. Dan karena sudah keluar juga fatwa dari Muslim Council of Britain, kemudian himbauan dari pemerintah Inggris, dari wali kota Inggris, Sadiq Khan, dan juga para selebritis Muslim di Inggris yang mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat Islam untuk merayakan Idul Fitri atau Eid Mubarak at home. Jadi semua kegiatan Idul Fitri dirayakan dari rumah. Ada beberapa acara yang semestinya atau seyogyanya menjadi bagian dari festival Lebaran di Inggris atau di London, seperti Eid Festival Trafalgar Square, Eid Festival Westfield yang biasanya terbuka untuk umum, tapi karena situasi COVID dibatalkan. Jadi kembali lagi kita melakukan kegiatan secara virtual. Untuk saat ini ada berapa warga negara Indonesia yang berada di Inggris pada sekarang ini, tahun ini? Ya, warga negara Indonesia sekitar 12.000, separuhnya merupakan pelajar dan separuhnya mereka yang tinggal baik bekerja di sini atau berkeluarga di Inggris Raya. Nah, ini yang kemudian kita juga melakukan kegiatan e-virtual kemarin, Lebaran virtual. Pak Duta Besar sekaligus juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menyapa seluruh warga Indonesia di Irlandia dan di Inggris Raya dan di Irlandia dalam rangka memperingati Lebaran secara virtual dengan masyarakat Indonesia di sini. Ya, bagaimana dengan dampak dari COVID-19 ini terhadap mereka? Apakah mungkin ada yang terdampak begitu, Pak? Betul sekali, Bu. Ada sejumlah warga negara Indonesia yang terdampak COVID. 14 orang sudah sembuh, alhamdulillah. Kemudian 2 juga sekarang masih dalam pengobatan. Kemudian ada 3 orang yang meninggal dunia, warga negara Indonesia yang terdampak COVID. KBRI paling tidak melakukan 3 kegiatan utama untuk menjangkau warga negara Indonesia yang ada di sini. Yang pertama, kita bentuk KBRI siaga, di mana kita memberikan pelayanan 24 jam 7 hari seminggu kepada warga negara yang memiliki atau pertanyaan terkait dengan COVID. Mereka bisa kontak kami. Kemudian di dalam KBRI siaga tersebut kita juga dibantu oleh sekitar selusin pelajar Indonesia yang berprofesi dokter untuk juga membantu ketika ada keluhan-keluhan yang datang dari warga negara Indonesia di sini. Kemudian kita juga punya program WNI Peduli, di mana kita juga melakukan kegiatan-kegiatan virtual selama bulan Ramadan untuk sosialisasi dan raising awareness tentang COVID ini. Yang terakhir, kita juga memiliki kegiatan untuk mengumpulkan dana yang kemudian kita teruskan kepada masyarakat di tanah air. Untuk adakah rencana untuk memberikan bantuan mungkin seperti pemberian bantuan-bantuan lain seperti itu, Pak? Ya, jadi Mbak Tasya, ada 5 kategori yang selama ini menjadi prioritas bantuan kita, perlindungan WNI di sini yang terdampak COVID. Yang pertama, pekerja migran Indonesia, para ABK kapal, anak buah kapal yang cukup banyak, ada hampir 1.500 ABK yang bersandar di kapal-kapal di pelabuhan-pelabuhan Inggris. Beberapa di antaranya sudah kembali ke tanah air dan sisanya masih menunggu proses kepulangan. Kemudian kita juga ada PMI, pekerja migran Indonesia yang tinggal atau yang bekerja di sektor hospitality. Ini biasanya di British Overseas Territories yang sebetulnya lebih jauh, lebih dekat ke Amerika Latin,
seperti British Virgin Islands, kemudian Turks Cocos Islands. Nah, ini juga menjadi prioritas kita. Kemudian juga ada pelajar-pelajar yang atau warga negara yang terdampak COVID ketika mereka melakukan perjalanan kemudian menghadapi kesulitan untuk kembali karena seluruh penerbangan juga ditutup dari Inggris kecuali menyisakan ada Qatar Airways yang melayani rute Jakarta. Kemudian juga ada yang undocumented migrants, nah ini pekerja-pekerja migran juga yang mengalami kesulitan karena situasi seperti ini jelas membutuhkan bantuan juga, sehingga ini juga bagian dari segmen yang warga negara yang dibantu juga selama dalam pandemi COVID ini. Biasanya apa saja tradisi yang biasa dilakukan oleh warga Indonesia di sana yang saat ini tidak bisa dilakukan? Setiap Idul Fitri, kedutaan KBRI biasanya menyelenggarakan kegiatan open house. Jadi di Wisma Duta Besar kita buka pintu untuk semua warga negara Indonesia, semua lapisan masyarakat Indonesia yang ada di sini, termasuk juga mereka-mereka yang sahabat-sahabat Indonesia, untuk bersilaturahim, sama-sama merayakan Lebaran dengan kepala perwakilan. Biasanya itu setahun, kalau Lebaran jatuh di hari libur atau di weekend, itu sekitar 1.700 orang berkumpul dalam satu waktu yang sama. Ini yang tradisi seperti ini yang hilang pada tahun ini, yang kemudian kita ganti secara virtual dalam rangka mematuhi kebijakan social distancing. Baik, terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk warga Indonesia yang berada di sana atau warga Indonesia secara keseluruhan? Saya ingin menggunakan kesempatan itu sekali lagi mengingatkan warga negara Indonesia di UK, dan saya pikir juga berlaku di tanah air, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan pribadi, dimulai dari kita diri sendiri, anjuran untuk cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, kemudian menggunakan masker ketika harus keluar rumah atau ketika harus melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Dan yang paling penting juga mematuhi anjuran-anjuran pemerintah setempat, dalam hal ini di UK, anjuran di pemerintah UK dan Irlandia itu kurang lebih juga sama untuk social distancing, menjaga jarak ketika kita harus keluar rumah, kemudian mempergunakan masker manakala berada pada situasi yang tidak memungkinkan kita untuk menjaga jarak 2 meter begitu. Jadi patuhilah ketentuan-ketentuan atau anjuran dari pemerintah setempat, karena ini untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita mulai dengan kebaikan diri kita sendiri untuk kita tularkan kepada orang lain, sehingga semua sama-sama menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih Pak Adam atas informasi dan atas waktunya. Semoga selalu sehat dan tentunya kita semua berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Baik, terima kasih. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi pemirsa Bapak Adam Mulawar Mantugio, Wakil Kepala Perwakilan RI Kerajaan Inggris yang saat ini berada di London.